currently in the same and there's the equalizer. Bek timnas Indonesia Justin Hubner turut berkontribusi dalam gol Wolverhampton Wanderers U21 melawan Southampton U21 di Premier League 2. Pertandingan tersebut digelar di St. Mary's Stadium, Sabtu 1 Maret dini hari. Justin Hubner tampil sebagai kapten tim. Ia juga dipasang sebagai starter. Pemain 21 tahun itu bermain penuh hingga pertandingan berakhir. Wolves U21 tertinggal pada menit ke-9 lewat gol penyerang sayap lawan Jay Robinson. Robinson mengusasi bola di dalam pertahanan Wolves. Kemudian ia melesat menuju gawang, lalu tiba di dalam area penalti, dan bergerak bebas sebelum melepaskan tembakan ke sudut kiri bawah gawang. Wolves U21 nyaris kebobolan. Bola tembakan Victor Udoh membentur tiang gawang. Justin Hubner DKK menyamakan kedudukan menjelang turun minum. Pada menit ke-45+3, Angel mencetak gol penyeimbang menjadi 1-1. Akachukwu midfield. Robinson Princewell and Gol itu berawal dari Ethan Sutherland melepaskan umpan dari tendangan bebas. Bola disambut Justin Hubner, bek timnas Indonesia melepaskan tembakan. Akan tetapi bola tembakan Justin Hubner ditepis oleh kiper Josh McNamara. Bola terpental mengenai kaki Angel yang kemudian dituntaskan menjadi gol. Babak pertama ditutup dengan skor sama kuat 1-1. Pada babak kedua, Wolves U21 kebobolan menjelang akhir pertandingan. Jay Robinson mencetak gol keduanya pada menit ke-88. Ia memanfaatkan umpan Will Merry. Pada menit ke-90+4, Hubner mendapatkan kartu kuning. Setelah tertinggal 1-2, Wolves tak dapat mengejar. Hasil akhir pertandingan, Wolves U21 kalah 1-2 dari Southampton U21. Justin Hubner sejauh ini sudah bermain 8 pertandingan bersama tim muda Wolves. Ia mencatatkan total 75 menit bermain di Premier League 2. Dalam 6 laga terakhir, Justin Hubner selalu tampil penuh. Bergeser ke Liga Italia, bek timnas Indonesia, Jay Ijes, memiliki rekam jejak positif dengan membuat mati kutu para striker elit di Liga Italia. Hasil positif kembali dipetik Jay Ijes bersama Venezia di pekan ke-27 Liga Italia. Bertandang ke markas tim peringkat ketiga, Atalanta, I Lagunari mencuri 1 poin berharga di Gewiss Stadium, Sabtu 1 Maret. Mereka menahan imbang Sang Dewi tanpa gol kendati berada di kutub yang berlawanan pada klasemen. Kesolidan Ijes DKK di lini belakang sangat kentara terhadap ukiran clean sheet Venezia. Tim berposisi 2 terbawah di klasemen itu sanggup membikin tumpul pasukan tersubur kedua di Serie A musim ini. Ijes sendiri berhasil mengantongi bomber andalan tuan rumah, Matteo Retegui, yang notabene pemuncak daftar top scorer sementara Serie A. Pemain naturalisasi timnas Italia itu mencetak 21 gol dan bersaing ketat dengan Mohamed Salah hingga Harry Kane dalam perlombaan sepatu emas Eropa musim ini. Akan tetapi, Retegui beberapa kali dibikin frustrasi karena pengawalan ketat Ijes. Total kolektor 9 caps timnas Indonesia itu melakukan 7 sapuan krusial dan memenangi 3 dari 4 kali duel perebutan bola. Retegui hanya satu dari beberapa korban striker elit yang berhasil dibuat tumpul Bang Jay musim ini. Pada September lalu, Venezia memang dipermak AC Milan 4 gol tanpa balas tatkala bertandang ke San Siro. Namun, Ijes dipuji berhasil mencegah striker elit Milan Alvaro Morata menyumbang gol. Keempat gol Rossoneri tercipta di babak pertama melalui torehan Theo Hernandez, Yusuf Fofana, dan penalti Christian Pulisic serta Tammy Abraham. Morata, kapten timnas Spanyol saat menjuarai Euro 2024, tak dibiarkan leluasa membidik gawang. Bang Jay pun termasuk pemain Venezia yang selamat dari kritik pedas media Italia dalam kekalahan tersebut. Masih di tempat yang sama, San Siro, sang kapten skuad Garuda juga berhasil menumpulkan striker Inter yang jadi pilar Scudetto musim lalu, Marcus Thuram, serta tandem barunya, Mehdi Taremi. Lini belakang Venezia hanya kecolongan 1 gol dari Lautaro Martinez, 0-1. Beralih ke markas raksasa lainnya, Juventus, Jay Ijes juga membuat frustrasi bomber mahal Dusan Vlahovic nyaris sepanjang pertandingan. Dibayangi terus oleh Ijes, Vlahovic hanya selamat karena bikin gol tendangan penalti di akhir laga yang menghindarkan timnya dari kekalahan. 2-2. Korban berikutnya ialah striker tajam Napoli yang pernah jadi bagian skuad juara Liga Italia di Inter, Romelu Lukaku. Dalam kunjungan ke Naples, pertahanan Venezia yang dipimpin Ijes hanya takluk oleh gol tunggal Giacomo Raspadori, 0-1.
Adapun hasil positif di kandang Atalanta pekan ini melahirkan rapor mengesankan sebagai partai clean sheet beruntun untuk I Lagunari. Pekan lalu, mereka sukses menumpulkan tim kuat lain, Lazio, yang menjadi laga nirbobol pertama Ijes sebagai kapten Venezia, 0-0. Anderson desperately unlucky. Pitch away. Another little heart in mouth. Juventus to Berkat kontribusi hebatnya untuk Venezia, Jay Ijes pun mendapat pujian selangit dari media-media Italia. Tutto Venezia Sport mendeskripsikan Ijes sebagai sosok yang tidak terkalahkan. Bahkan, ia mampu membuat Retegui tidak bisa mengalahkannya. Praktis tidak terkalahkan. Retegui praktis tidak pernah bisa mengalahkannya. Puji media yang berbasis di Venice itu. Sementara itu, Tutto Mercato Web menyebut bahwa Ijes membuat Retegui tidak berkutik. Kapten Timnas Indonesia benar-benar membuat penyerang berdarah Argentina itu mati kutu. Ia membuat Retegui tak berkutik, mematikannya di setiap kesempatan, dan mengikutinya di setiap langkah. Tidak diragukan lagi, salah satu yang terbaik di atas lapangan, dibunyi rilis Tutto Mercato Web. Sedikit berbeda dengan dua media sebelumnya, Calcio Mercato menilai bahwa Ijes sebagai pemain yang tepat untuk lini belakang Venezia. Ex-pemain belakang Go Ahead Eagles itu disebut-sebut sebagai sosok yang ideal untuk membantu Venezia meraih hasil imbang tanpa gol melawan Atalanta. Selalu siap, pemain yang ideal untuk menyelamatkan hasil imbang 0-0, tulis Calcio Mercato. There with Yildiz with the pullback. Kalulu now. Amazing run. Poke through. Be another team to frustrate Thiago Motta. Ijes memang menjadi sosok andalan di lini belakang Venezia sepanjang musim ini. Pemain kelahiran Mirlo, Belanda itu sudah bermain sebanyak 26 kali untuk I Lagunari dan telah mencetak 2 gol. Meski begitu, tambahan 1 poin ini tak mengubah posisi Venezia di klasemen. I Lagunari masih terjerat di zona degradasi dengan menghuni posisi ke-19. Mereka mengoleksi 18 poin dari 27 pertandingan. Sementara bagi Atalanta, hasil ini membuat Ademola Lookman DKK gagal memangkas jarak lebih dekat dari Inter Milan dan Napoli yang berada di atas mereka. Atalanta duduk di posisi ketiga dengan koleksi 55 poin dari 27 kali main. Selepas laga, pelatih Atalanta, Gianpiero Gasperini, memuji Venezia atas penampilan hebat yang mereka tunjukkan dalam pertandingan tadi. Ini adalah sepak bola. Tidak banyak yang perlu dikecam, kata Gasperini. Venezia adalah tim yang tangguh. Mereka menghalangi kami untuk bermain. Jika Anda tidak bisa membuka peluang, Anda juga menanggung risiko, tuturnya menambahkan. Bergeser ke Liga Inggris, pemain timnas Indonesia, Ole Romeni, berhasil pecah telur di Liga Inggris dengan mencetak gol pertamanya bagi Oxford United. Momen gol pertama Ole Romeni bagi klubnya lahir pada pekan ke-35 Divisi Championship atau kasta kedua Liga Inggris. Menjamu Coventry City di Kasam Stadium, Sabtu 1 Maret, The Youths terpaksa menyerah dari tamunya. Oxford United tumbang 2-3 dari tim asuhan kapten legendaris Chelsea, Frank Lampard. Romeni tampil sebagai starter untuk kedua kalinya dalam 6 pertandingan di Championship. Pemain yang neneknya lahir di Medan ini berjasa mencetak gol penyama skor 1-1 pada menit ke-53. Oxford United tertinggal duluan 0-1 akibat gol Jack Rudoni di babak pertama di menit ke-7. Baru selepas jeda, tuan rumah memecah kebuntuan berkat kolaborasi Romeni dengan winger lincah Polandia, Przemysław Placheta. Placheta melakukan dribble yang dipotong pemain lawan di area tengah lapangan. Bola liar disambut Cameron Brannagan, yang melanjutkannya dengan umpan lambung langsung ke sisi kanan penyerangan. Placheta onto the left foot, goes for goal, and the kick. Placheta whips it towards goal. Placheta chases. His first goal in English football. Placheta berlari menyambutnya dan berhasil menguasai bola di kotak penalti Coventry. Ia lalu melepaskan umpan tarik yang disambut tembakan jitu Romeni. Tendangannya tidak terlalu kencang, tapi akurat menuju tengah gawang yang kosong di saat kiper telanjur hendak mengantisipasi tembakan Placheta. Inilah gol pertama Romeni sejak direkrut Oxford United dari FC Utrecht pada bursa Januari 2025. Sebelum berhasil mencetak gol, Romeni mendapat peluang emas ketika tembakan volinya hanya membuat bola melesat ke atas mistar. Selain itu, dia juga mencatatkan satu peluang tambahan melalui percobaan ke gawang yang diamankan kiper Coventry. Apes bagi Oxford, selepas gol Romeni, anak asuh Lampard cuma butuh 6 menit untuk kembali unggul 2-1 berkat aksi Efron Mason Clark di menit ke-58. Oxford menyamakan kedudukan menjadi 2-2 ketika Elliot Moore menjebol gawang Coventry pada menit ke-62. Hingga akhirnya tim tamu yang tersenyum di akhir karena memenangi kejar-kejaran skor di laga ini. Is Efron Mason Clark created more great opportunities than Coventry, so he's a top scorer for them in the Championship on the pitch. It's a brilliant run, a lovely through ball.
Coventry mendapatkan gol ketiganya sebagai penentu kemenangan dari torehan pemain asal Jepang, Tatsuhiro Sakamoto pada menit 71. Sakamoto menjebol gawang Oxford dengan tembakan voli rendah di dalam kotak penalti usai mengontrol umpan rekannya dengan dada. Gol debut Romeni tak cukup memenangkan The Youths. Tim asuhan Gary Rowett belum keluar dari krisis tak pernah menang dalam 7 partai beruntun. Setidaknya, torehan pertama Romeni meninggalkan catatan positif. Gol pemuda 24 tahun yang menanti debut dengan timnas Indonesia tersebut menyudahi paceklik dalam urusan membobol gawang musuh. Ole Romeni menjadi pemain pertama Oxford yang berhasil mencetak gol dalam 5 pertandingan terakhir. Sebelum pekan ini, mereka dibikin tumpul secara beruntun oleh Burnley, 0-1, Derby, 0-0, Portsmouth, 0-2, dan West Brom, 0-2. The Youths terpaksa turun ke peringkat 18 klasemen dengan raihan 38 poin dari 35 partai. Mereka hanya unggul 4 strip di atas zona degradasi. Adapun Coventry memperbesar peluang promosi ke Premier League dengan kini menembus zona 5 besar berkat ukiran 4 kemenangan beruntun. It's a penalty to Coventry. Conceded such a soft goal in this second half. His head, Sakamoto!